Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Renungan hari ini berjudul Direndahkan, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, keangkuhan mendahului dan seringkali berakhir dengan hinaan. Seorang pria di Norwegia mengalaminya. Tanpa mengenakan pakaian lari, pria ini dengan sombong menantang adu lari dengan Kirsten Warholm, pemegang rekor dunia lari gawang 400 meter. Warholm yang sedang berlatih di dalam ruangan sebuah fasilitas umum menerima tantangan pria itu dan dengan mudah mengalahkannya. Setelah melewati garis finish, juara dunia 2 kali itu hanya tersenyum mendengar si pria congkak bersikeras bahwa ia salah langkah di awal lomba dan ingin mengulangnya. Di Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-23 kita membaca keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Cara Allah berurusan dengan orang yang congkak adalah salah satu tema kesukaan Salomo dalam kitab Amsal, pasal yang ke-11 ayat yang kedua, pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, dan pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Kata keangkuhan, kecongkakan atau tinggi hati dalam ayat-ayat ini berarti membusungkan dada atau membesar-besarkan diri, merasa berjasa atas apa yang sesungguhnya adalah jasa Allah. Ketika dipenuhi oleh kesombongan, kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang seharusnya. Yesus pernah berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Baik Yesus maupun Salomo mendorong kita untuk sungguh-sungguh mengejar kerendahan hati. Ini bukanlah kerendahan hati yang pura-pura, melainkan kesadaran untuk mengukur diri dengan tepat dan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Kita memilih untuk bersikap bijak dan tidak berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Sahabat ODB, marilah kita meminta agar Allah memberi kita hati dan hikmat untuk merendahkan diri, agar Allah dimuliakan dan kita pun tidak dipermalukan. Sahabat ODB, pernahkah Anda menerima kehormatan setelah Anda memilih bersikap rendah hati? Lalu bagaimana Anda dapat merendahkan diri di hadapan Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah, ingatkanlah aku bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kehormatan di mata-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangkitlah